Makanya saya katakan, kalau kita mau untung, hal pertama yang wajib kita pelajari atau kita cari tahu ilmunya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Balik lagi di channel kita Bakal Peternak. Apa kabar bosku? Baiklah bosku, kali ini kita akan bersharing tentang 3 faktor apakah yang mendukung supaya ternak ayam kampung kita itu bisa untung. Nah, ini sebenarnya saya tertarik sekali dari sejak kemarin-kemarin untuk membahas soal ini ya. Kenapa? Karena begini bos, banyak peternak itu yang masih kebingungan gimana sih caranya supaya ternak ayam kampung itu bisa untung, terus hitungannya gimana. Sebenarnya kalau berbicara soal hitungan itu relatif bos ya, tergantung kondisi di tiap-tiap daerah. Kenapa? Yaitu tadi saya dulu pernah juga membahas tentang itu. Artinya gini, sumber daya pakan itu kan di tiap daerah harganya beda-beda, kemudian pemasaran itu juga berbeda. Jadi kita tidak menghitungnya dari segi, kita tidak membahasnya dari segi hitungan, tetapi secara luas saya akan membahas 3 faktor utama gimana caranya supaya ternak ayam kampung kita itu bisa untung. Yang pertama adalah faktor kemampuan peternak dalam menekan angka kematian. Kenapa ini saya masukkan di nomor 1? Karena contoh gini bos, sampean ternak dari DOC umpamanya, atau sampean punya populasi 200 ekor. Ternyata saat wabah menyerang, ternyata ayam sampean separohnya mati. Yang sudah dirawat sebulan, 2 bulan, akhirnya separohnya mati terserang wabah. Ini akan mengakibatkan peternakan sampean itu sudah memasuki ambang kerugian, dan ini yang perlu diwaspadai. Makanya saya katakan, kalau kita mau untung, hal pertama yang wajib kita pelajari atau kita cari tahu ilmunya adalah bagaimana cara kita dalam menekan angka kematian itu sendiri. Ini sangat penting lah. Kenapa? Makanya saya letakkan di nomor 1 faktor yang mempengaruhi ternak ayam kampung itu bisa untung atau tidak. Poin pertama, kemampuan peternak dalam menekan angka kematian ternak ayam kampung. Jadi semakin kecil angka kematian, maka semakin besar pula potensi keuntungan yang akan kita dapat. Itu dulu bos. Kemudian yang kedua adalah sumber daya pakan. Selamanya kalau kita sebagai peternak ayam kampung bergantung pada pakan pabrikan, selamanya juga kita sulit untung. Sumber daya pakan ya, yang saya maksud di sini adalah pakan-pakan alternatif, diantaranya dedak bekatul, ampas tahu, ampas kelapa, sayuran hijau, kemudian bungkil-bungkilan, roti BS, mie apkir, tepung ikan. Itu semua adalah sumber daya pakan. Permasalahannya adalah di tiap daerah nilai harga dari sumber daya pakan alternatif ini beda-beda. Ada yang dapatnya secara gratis, ada yang mahal, ada juga yang dapatnya dengan harga murah. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana cara peternak dalam mengelola manajemen pakan ya, berdasarkan dari sumber daya pakan yang ada di daerah masing-masing tentunya. Ini penting bos. Kenapa? Karena kos pakan ini sangat besar pengaruhnya pada hitung-hitungan keuntungan itu nanti setelah kita panen ya. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang bos, besar kos operasional daripada harga penjualan ayam kampung kita. Jadi contoh nih, kita jualnya harga sekian, ketemunya nilainya sekian, ternyata kos biaya untuk pakan saja yang selama ini kita keluarkan ternyata jauh lebih besar ketimbang hasil dari panen kita. Wah, itu keliru bos, itu nggak bakalan masuk sudah.
Makanya saya tegaskan di awal, kalau sampai ternak ayam kampung hanya murni bergantung pada pakan pabrikan, mau hitung-hitungannya dari mana, tetap aja nggak bisa untung. Kenapa? Karena siklus panen ayam kampung ini lebih lama ketimbang ayam-ayam yang lain. Tuh, contoh saja kalau pedaging ya. Kalau pedaging yang tercepat adalah joper, itu butuh waktu 60 hingga 65 hari. Dibanding broiler yang hanya butuh 35 hari sampai 40 hari udah panen. Oke, kemudian yang terakhir. Yang terakhir ini yang tidak kalah penting adalah sistem pemasaran. Saya selalu katakan, carilah pasar kita sendiri, temukan pasar kita sendiri. Caranya gimana? Kemarin ada yang ngomong ke saya dengan nada mengeluh, itu kan kalau kita datangin, bos, katanya saya sudah punya pelanggan lah, inilah itulah. Jadi intinya gini, kemampuan yang ketiga yang harus dimiliki oleh peternak sekaligus menjadi faktor utama dalam menentukan apakah ternak kita itu bisa untung lumayan atau tidak adalah kemampuan dari peternak dalam memasarkan hasil ternaknya. Caranya gimana? Nah, saya kemarin sudah sharing dengan beberapa peternak. Yang mereka lakukan adalah dengan cara membagikan brosur, ya, kemudian menawarkan dari orang ke orang yang kita kenal dulu. Yang kita kenal dulu, bos, nggak usah dulu. Kalau memang sampean itu malu-malu, nggak biasa promosi, nggak biasa jadi sales begitu ya, nawar-nawarkan, sampean boleh menggunakan sosial media. Dijual ayam kampung organik, ayam kampung yang hanya pakannya pakan organik, nggak pakai pakan pabrikan umpamanya. Kemudian dengan metode jamu-jamuan, dijamin daging legit, ya kan? Itu semua kalimat-kalimat promosi, bos. Tapi dengan cara itu orang akan penasaran. Dan dari rasa penasaran itu akan memicu untuk mencoba. Tetapi sampean harus benar-benar buktikan bahwa ternak sampean itu dari sejak DOC memang sudah dicekoki dengan jamu-jamuan. Kenapa? Karena entah kenapa ya, rata-rata orang yang sudah pernah mengkonsumsi ayam saya, ini ayam saya pribadi, pengalaman pribadi saya, pasti ketagihan, pasti pengen lagi ya. Terus cara kedua adalah dengan yang seperti dilakukan oleh teman rekan-rekan peternak adalah dengan membagikan brosur. Jangan lupa masukkan nama farm sampean, kemudian kalau ada foto lampirkan foto ayam sampean. Kalau kita sudah membentuk siklus penjualan atau siklus pemasaran di dalam peternakan sampean, itu sampean akan mudah menghitungnya apakah peternakan saya ini untung atau tidak. Yang saya maksud dengan siklus penjualan atau pemasaran di sini adalah sampean dalam satu minggu itu jual ayam berapa. Kemudian dalam satu minggu itu kos untuk biaya pakan yang sampean keluarkan berapa, maka akan ketemu nilainya nanti. Setelah saya hitung-hitung ya, ini secara umum saja, minimal itu, bos, minimal kita bisa untung kalau siklusnya kita bisa jual ternak ayam kampung kita itu minimal 30 ekor. Pakan yang kita gunakan adalah pakan fermentasi. Dengan penjualan saya ambil rate rata-rata aja 50.000 per ekor dengan bobot 8, 9, 10 sampai 1,2. Itu masuk itu, bos, kalau 50.000 dengan masa perawatan 2,5 bulan. Dah, kita ambil yang paling gampangnya lah supaya sampai nanti nggak terlalu ribet, nggak terlalu susah nanti mikirnya. Jadi dengan masa perawatan 2,5 bulan sampai jual 50.000 per ekor, tetapi dalam satu minggu sampai bisa menjual 30 ekor per minggu. Itu udah lumayan untungnya ya, udah bisa jalan lah. Kalau petelur, kemarin saya coba tanya dengan salah satu channel peternakan yaitu Landry Sahabat Ternak ya, karena beliau memang ahlinya di situ. Itu saya tanya kalau untuk ternak ayam petelur layer ya, itu kira-kira pelihara berapa ekor baru bisa kita cerita untung. Itu katanya 1.500 ekor, berarti angkanya cukup tinggi, bos, kalau petelur. Tetapi kalau pedaging sampean cukup ternak ya kurang lebih lah, kalau sampean mulai memainkan siklus itu minimal sampean punya populasi 200 hingga 300 ekor, itu sudah bisa melayani konsumen minimal 30 ekor per minggu ya, dengan masa panen yang sampean atur sendiri nanti. Karena yang mengatur peternakan kita sendiri itu adalah kita sendiri, bos.
Itu sekedar sedikit gambaran, tapi kalaupun umpamanya nih sampean punya masukan atau sampean punya pengalaman sendiri, silahkan komen di bawah dan insya Allah nanti kita akan share di video berikutnya. Intinya jangan abaikan 3 faktor utama ini kalau sampean mau peternakan sampean itu untung. Pertama, kemampuan sampean dalam mengendalikan atau menekan angka kematian ternak ayam kampung sampean. Yang kedua, kemampuan sampean dalam mengelola manajemen pakan, dan yang terakhir adalah kemampuan sampean dalam memasarkan hasil ternak ayam kampung sampean. Ya, semoga kiranya video ini bermanfaat, dan mungkin itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bosku, pastinya sahabat baper. I've been all around the globe trying to protect your soul.